kita berada di lokasi pekuburan Cina di Namosain, Kupang, NTT. Saya berada di kubur opa buyut saya yang bernama Ang Haolang, yang adalah pahlawan bapak angkatnya Presiden Soekarno-Hatta. Oke, bisa dijelaskan Ci, kenapa sampai Bapak Ang Haolang ini bisa berkenalan dengan Bung Karno dan disapa oleh Bung Karno sebagai kalau tidak tanpa Pak Haolang Indonesia tidak merdeka gitu. Itu ceritanya singkat aja mungkin ya. Seperti apa sih yang sepengetahuan Cici sebagai Cicit ya? Ya. Ya. Sepengetahuan saya Cece. Oh Cece ya, sorry. Cucu, anaknya cucu. Jadi masih keturunan ketiga. Iya. Ya, dari opa. Jadi sepengetahuan saya, menurut cerita dari orang tua saya, bahwa opa itu punya kapal. Dan yang kapal barang. Jadi ketika opa mendengar Presiden Soekarno waktu itu dibuang ke ND, memang opa itu mau bertemu. Oleh kurir rumah tahanan dipertemukan. Dan ternyata beliau karena jujurnya, polosnya mungkin, sehingga disukai oleh mendiang Bapak Presiden, mantan Presiden Soekarno, sehingga dipercaya. Jadi seperti apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa surat-surat rahasia itu dititip ke almarhum ya, kakek buyut, lalu dibawa ke Bung Hatta dan lain-lain. Ya. Nah, apalagi Ci yang mungkin diceritakan orang tua Cici tentang kakek buyutnya ini? Dia orang yang tulus, yang tidak mengharapkan balasan dari apa yang telah dia perbuat. Dia benar-benar orang yang bisa dipercaya dan benar-benar terbukti sejak beliau berkenalan dengan Bapak Presiden Soekarno. Bapak Presiden itu menyayangi sehingga mengangkat beliau sebagai bapak angkatnya semasa pembuangan di ND. Dan kemudian setelah itu terbukti waktu Bapak Presiden Indonesia setelah merdeka, Bapak Presiden datang, ditawarkan untuk balas jasa tapi beliau tidak mau. Oh, balas jasanya boleh dijelaskan apa misalnya? Ya, apa saja yang diminta oleh beliau akan dikasih oleh Bapak Presiden waktu itu karena dianggap telah berjasa terhadap negara, tapi beliau tidak mau. Ya, ditawarkan termasuk di pemakaman pahlawan ya, pernah? Betul. Ditawarkan untuk kalau meninggal nanti, kalau boleh dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, tetapi beliau tidak mau. Oh, kenapa Ci? Alasan kakeknya? Karena beliau mengingat, mungkin karena adat orang Chinese ya, agak sulit kalau di taman, kalau acara misalnya hari meninggal, hari raya orang Chinese itu kan agak ribet upacara adatnya. Sedangkan beliau mungkin kalau di Taman Makam Pahlawan kan tidak mungkin berdampingan dengan istri. Jadi mungkin beliau berpikiran, keluarga juga berpikir bahwa lebih baik di sini. Iya. Siapa dulu yang meninggal? Bapak Ang atau istri? Kung Tai meninggal duluan. Oh, panggilnya Kung Tai ya? Iya, Kung Tai. Kung Tai. Ya. Kalau di Indonesia artinya apa itu? Opa buyut. Opa buyut. Iya, jadi kalau misalnya opa buyut, cucu, anak, cucu, Cece, Cicit. Jadi saya termasuk Cece. Cece ya. Oke. Kalau Cece berarti di anaknya Cici itu Cece apa? Namanya? Anaknya cucu. Anaknya cucu? Iya. Oke, ya. Anaknya cucu. Oke, nah. Kalau istri kapan meninggal? Istrinya almarhum Ang Haolang? Saya kurang tahu itu kemarin mama bilang apa, mama yang tahu. Iya. Saya lahir, oma sempat gendong saya. Oh, kalau opa? Ada fotonya. Opa saya lahir, opa sudah nggak ada ya. Oke, iya deh ya. Iya. Berapa sebenarnya anak opa ini? Setahun? 3 orang ya. Kalau Cici cucu dari anak keberapa? Pertama. Ya, Yang duanya? Perempuan. Yang keduanya anak perempuan 1, yang terakhir itu
Saya juga kurang tahu karena kembali ke Cina. Anak opa yang satu kembali ke Cina. Oh, oke. Yang nomor 2 ya. Iya. Oke. Kembali ke Cina. Selamat sore, saya Imelda Sendaya, cucunya Ang Haulang. Mama saya Ang Muihwa, anak pertama dari kakek Ang Haulang. Saya cucu nomor 3 dari bapak Ang Haulang, dari mama, anak mama yang ketiga. Oke, Ci, bisa dijelaskan, Ci, bagaimana Cici mengenalin opa? Panggilannya apa, Ci? Dulu opa. Kong Ang Haulang. Kang Ang Haulang, iya. Seperti apa Cici mengenal Kong Haulang? Awalnya mungkin dari cerita mama atau cerita dari saudara mama yang lain gitu, sebagai anak dari Haulang. Cerita dari mama, katanya papanya mama ini namanya Ang Haulang. Beliau tuh pejuang katanya. Waktu Soekarno dibuang di ND, ini mama saya cerita pernah waktu kami masih kecil-kecil datang ke Kupang. Sudah 3 anak atau 4 anak datang ke Kupang, terus diceritain mama. Ceritain gua mak. Nah, istrinya Ang Haulang ini nama kita panggil mak, gua mak. Katanya bapakmu adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, katanya. Waktu Bapak Soekarno dibuang di ND, beliau bolak-balik bawa surat rahasia untuk kemerdekaan ini dari Bung Karno ke Hatta, begitu juga bolak-baliknya. Nah, entah sampai ke Hattanya itu kurang jelas juga, mama cerita juga hanya bilang dari ND bawa ke Hatta, entah lewat Surabaya atau lewat Jakarta. Setahu saya kan Bung Hatta di Jakarta. Gimana sampai suratnya saya nggak tahu, karena katanya bawa surat ke sana. Waktu dibawa ke ND, beliau jualan makanan, sayur mayur, terasi, buah-buah, dibawa ke tempat pembuangannya Bung Karno. Kalau dulu, sekarang bilang LP, dulu bilang penjara, dibawa ke sana. Terus katanya beliau ingin ketemu, dia dengar katanya Pak Soekarno di sana, beliau cari sampai ketemu, lalu dikasih dia. Bapak Bung Karno bertanya, Bapak bersedia membawa ini surat rahasia? Ya, saya bersedia. Hanya itu. Terima kasih tadi sudah menjelaskan awal tentang bagaimana Cici mengenali opa ya. Kalau bahasa sehari-hari disapanya Kong Haulang. Nah, Ci, sebenarnya dulu setahu Cici pekerjaan dari Ko apa ya, sehingga bisa berkenalan dengan Bung Karno di masa itu? Jual ini sembako lah gitu lah, jual sayuran, buah-buah, gitu. Iya. Pakai kapal sendiri, kapal kecil. Berlayarnya dari mana ke mana, Ci, waktu Setahu itu? saya mereka bilang dari Surabaya, ND, Kupang, begitu bolak-balik. Nggak tahu ke Jakarta apa nggak tahu kok surat itu nggak sampai ke Jakarta gimana. Saya tidak tahu kalau sana siapa yang sampein. Iya ya, jadi sepengetahuan Cici, kakek dulu pedagang sayur-sayuran dari Kupang, ND, dan Surabaya. Bagaimana sampai surat di tangan Bung Hatta atau ini Cici nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Cuma katanya dititipin Soekarno ke Bung Hatta, begitu bolak-baliknya. Iya. Nah, setelah itu apalagi sih, Ci, yang mungkin diceritakan Mama Cici waktu itu, mungkin tentang sosok maksudnya secara fisik seperti apa sih opa atau kakek? Maksud saya gini, Ci, mungkin bisa cerita
kakek ini asalnya dari mana dulunya? Dari Cina langsung. Cina langsung. Dari Cina. Ci, selain itu berarti posisi waktu Cici tahu tuh soal-soal opa itu nggak banyak ya? Nggak banyak. Tidak ada yang cerita banyak juga, termasuk Tidak banyak. paman atau bibi Cici yang... Tidak, malah paman saya nggak pernah cerita yang gitu-gitu. Oh ya, nggak mau cerita? Nggak pernah cerita. Jadi cuma ibu ya? Oma yang cerita sama saya. Jadi saya juga tanggapi begitu ya, saya cuma bilang sama Oma, puji Tuhan ya, bersyukur. Kong juga termasuk pejuang. Terus? Memang mungkin darah keturunan pejuang juga tidak lari-lari kemana-mana. Kita juga artinya berjuang untuk kemajuan Indonesia ini. Kita berjuang dengan cara kita meraih prestasi. Anak-anak saya semua, saya bukan sombong, tapi anak-anak saya semua prestasi dalam sekolah semua. Hebat ya. Termasuk cucunya Vivian ya? Saya punya anak yang dokter bungsu juga atlet Kempo NTT. Oh ya, siapa namanya? Dokter Veronica Ayu Hakim. Kempo Atlet nasional. Nasional, dia juara prapon. Prapon. Terus mau ke PON itu waktu dia sudah kuliah kan? Ke PON tidak itu. Oke, setelah itu cucu yang sekarang yang terkenal dengan pemain sasando ya? Ya, Vivian Chung. Vivian Chung. Itu cucu Cici juga ya? Ya, cucu kandung itu. Cucu. Itu juga turunan Au Halang ini punya banyak prestasi ya di Indonesia ya. Ya, puji Tuhan, itu mungkin talenta dari Tuhan ya. Tapi ceritanya Opa tidak mau dimakamkan di taman makam pahlawan, kenapa Ci? Bilang begini, waktu sebelum meninggal beliau sudah bilang, datang dari Jakarta bercerita sama oma saya. Beliau ini Opa? Opa. Ini dia bilang begini, ini oma saya bilang begini, Kong kamu itu janji sama mak, kenapa kok mak, saya tanya mak, kenapa kok pejuang nggak dikubur di Dharma Loka mak? Kong tidak maunya suka mau dikubur sana, tapi Kong tidak mau. Sebelum meninggal sudah omong, ingat besok kalau saya meninggal juga mati, saya tidak mau dikubur di Dharma Loka. Nanti kamu di mana? Masa saya di sana, kamu di lain? Tidak mungkin kubur sama istri kan? Begitu. Nah, orang Cina biasanya dulu harus suami istri berdampingan. Biasa satu mati digali lubang dua, memang sudah satu nanti naik, nanti taruh sebelah bersama ya. Oke. Itu sudah tradisi. Jadi waktu meninggal Bung Karno, entah dari mana dibawa, pokoknya ajudan dia bawa bendera sama keras bunga. Bendera merah putih ya, dengan keras ditutup bunga. petinya dari atas. Oh, tahun berapa meninggal? 63 apa saya meninggal. Oke, ingat bulan tanggal sih? Kurang ingat. Tapi tahun 63 ya. Oke, jadi itu ada utusan yang membawa atas nama bendera Presiden dan Soekarno ya. keras bunga itu ada tulisannya waktu itu? Enggak. Turut berduka cita meninggal Bapak Ang Holang. Tulis di situ. Gitu. Katanya di situ ditulis sang pejuang kemerdekaan RI, katanya Oma yang bilang. Saya tidak bisa baca, tapi orang yang bilang begitu katanya. Kalau Oma sendiri, ini dia meninggal tahun berapa? Karena kami melihat ke makamnya memang benar Oma berdampingan, makam Opa berdampingan dengan makam Oma di pekuburan Cina. Ini Namusen. Oma meninggal tahun 78 bulan tanggal 30 Juni. 30 Juni ya? Ya. Oke, jadi terpenuhi ya keinginan Opa ingin berdampingan Ya. jika nanti tua istilahnya. Ada tercatat mungkin Oma punya tanggal meninggal di situ. Di Kan makam. biasa bintang, biasa salib itu ada tanggal meninggal, dicatat ya? Enggak Lu ngerti. Cina mungkin ya? Dalam bahasa Cina. Iya. Jadi nggak ngerti. Kami hanya tahu namanya itu yang versi Saya ingat bahasa itu Latin waktu itu nama. ini mamanya Vivian sudah berapa bulan, kemudian saya sedang hamil anak kedua. Oh. 79, salah sama ngomong tadi, 79 meninggal. Cik, saya mendapat informasi juga dari keluarga bahwa keluarga Cici ini termasuk keluarga yang berwarna, Iya. yang menghargai perbedaan. Iya. Dalam kenyataannya, konkretisasinya adalah ketika Opa itu menikahi Bu Florenica, ternyata dia
Opa tetap Konghucu dan Oma omanya masuk Katolik. Setelah Opa meninggal baru Oma masuk Katolik. Sebelumnya Konghucu ikut Kong. Oh, itu suami ya? Iya. Sebagai Konghucu. Setelah meninggal? Jadi Oma kan ada ibu-ibu lingkungan. Kita punya nih ketua kelompok, dekati maulah beliau masuk Katolik. Dia. Oke. Ci, kembali kita ke soal Opa. Apa nilai-nilai yang Cici terapkan dari Opa yang masih mengenal dan itu Cici turunkan ke anak-anak dan cucunya? Membantu tanpa pamrih. Oke. Ya, mengerjakan sesuatu, menolong siapapun tanpa harus embel-embel untuk dibalas. Kalau bisa dengan sedikit kekurangan kita, kalau bisa kita memberi untuk orang yang membutuhkan. Ini sudah diterapkan. Orang yang tidak mampu, dia tidak terima uang. Ya. Jadi itu sangat membekas di hati Cici sehingga Cici pun teruskan itu ke anak-anak. Saya hanya omong sesekali aja. Betul. Kenapa Ci terharu sekali sepertinya? Karena kami bukan orang mampu, kami mengejar anak-anak yang bisa membantu dengan sebagian kekuatan kita. Cuma kelebihan belum tentu kita membantu. Ya. Jadi Cici sangat membekas sekali ya itu ya. Iya. Karena Opa bilang saya membantu, saya tidak mau ada balasan apa-apa. Waktu Opa masih asing, mau dikasih cuma-cuma warga negara juga Opa tidak mau. Negara Indonesia cuma-cuma juga, artinya diurus dengan tanpa bayaran apa-apa. Opa tidak mau. Kenapa waktu itu menolak? Menolak katanya biar saya tidak apa-apa, saya hidup saja di Indonesia ini mencari makan sudah bersyukur, walaupun tidak warga negara. Jadi sampai Opa mendiang, tidak ada upaya, tidak ada keinginannya untuk pindah warga negara, tapi dia mencintai Indonesia. Mencintai, sangat mencintai. Satu sisi tidak ada upaya dari misalnya RT atau apa waktu itu untuk memberikan status kewarganegaraan kepada tidak, tapi memang itu waktu sepertinya tidak terlalu getol harus warga negara kan. Belum ada tuntutan anak sekolah harus warga negara Indonesia, belum waktu itu ya. Nah, setelah ada ketentuan ini terpaksa kami juga harus masuk semua warga negara. Saya saja sudah nikah ini, baru ada kemudahan-kemudahan waktu Bung Soeharto, waktu Presiden Bapak Soeharto diberi kemudahan untuk warga negara Indonesia dengan cuma-cuma, kami ajukan. Jadi sebelumnya belum dipersulit atau bagaimana memang? Dipersulit. Sudah pernah mengajukan tapi lama tidak ada jawaban. Tahun berapa kejadian itu? Lama sekali ya, sebelum setelah Gestapo itu, pokoknya kita urus-urus juga susah sekali pula. Setelah ada kemudahan dari Bung Hatta, baru urusnya gampang sekali dan cepat sekali. Itu kemudian dari Bung Hatta, tahu dari mana sih? Bung Karno. Bung Karno. Ini Soeharto, Pak Harto. Oh, setelah Pak Harto disebarkan semua RT RW kunjungi, kita harus bikin warga negara. Kan kita baca berita, dengar radio, kita tahu, terus kita urus berkas-berkas, masukkan sudah ke kantor untuk pengadilan untuk ngurus panggil kewarganegaraan. sumpah untuk kewarganegaraan setelah saya menikah. Jadi sebelum menikah belum masih asing WNA gitu. WNA. Padahal sudah berusaha sebenarnya. Berusaha, tapi menemui kesulitan, lambat sekali dijawab. Oma tahun berapa menikahnya? Tahun 77, 14 April. Oke. Jadi dari 77, sebelum 77 pun sudah ngajukan waktu itu ya. Sudah tapi lama, dan kita mau sekolah dulu ajukan tapi susah juga keluar. Tapi sekarang sudah semua keluarga memilih warga negara keturunan Cina, kan tulisnya begitu. Nah, ngomong-ngomong, kalau dibilang keturunan Cina kan Oma tadi menyebut namanya apa tadi nama Oma lengkapnya? Imelda Sanjaya. Senjaya. Nama Chinese-nya apa? Ini Teng Kwein. Teng? THANG THEENG KWEEIN. Tang Kwein. Itu diberikan oleh ayah dan ibu. Iya. Saya marga Tang.
Oh, Margatang. Oke, Margatang. Nah, suami? Suami Go. Go ya. Dan posisinya juga waktu itu menikah masih WNA juga. Masih WNA. Sekarang sudah WNI. Iya, saya punya suami namanya Go Fukmin. Oh, Go Fortmin. Oke, Ci. Terakhir nih, Ci. Apa yang Cici harapkan dari kami ini, generasi muda dan juga yang yang akan meneruskan Indonesia ini tentang menghargai nilai-nilai pejuang kemerdekaan? Ya, dengan kita berjuang, apapun yang kita perjuangkan harus kita mengedepankan nilai-nilai positif. Dan bukan untuk diri kita saja. Kalau kita mengajak sekitar kita dan menganggap orang-orang tidak mampu untuk diberi kemerdekaan, dalam arti mereka mau sekolah, mau kerja, mau apa, jangan dipersulit. Kalau ada instansi tertentu, kalau bisa ditolong dengan semampu kita supaya semua ini menjadi baik. Seperti perjuangan itu kita harus gigih tangguh, maju terus tanpa pantang mundur. Ya, diskriminasi yang masih saat ini pun mungkin masih ada ya terhadap keturunan Tionghoa atau China. Itu menurut Cici bagaimana? Karena tidak ada lagi di sini, saya lihat. Di NTT tidak ada lagi ya, ada. khususnya NTT. Di Lombok juga sudah ada lagi. Di Lombok mereka tidak sudah ada. membaur, adik-adik saya sudah kawin sama pribumi semua. Berbaur ya, Berbaur berbaur. semua. Jadi semua keluarga-keluarga kita. Sudah merasa diterima 100%, tidak ada diskriminasi. Tidak ada sama sekali. Oke. Sudah nol sudah itu. Sudah. Bahkan saya ke Lombok kan saya Katolik. Keluarga saya semua Muslim loh. Wow. Adik ipar saya Bali. Terus setiap kali kalau saya mau ke Lombok, mereka tawarkan, saya bilang begini. Saya ke Lombok dengan catatan setiap hari Minggu pagi harus ada supir antar saya ke gereja loh. Dia bilang oke, Cece tidak apa. Jadi hari Sabtu mereka tanya. Saya sampai sana Cece tidak ngomong loh ya. Tetapi kalau hari gereja, kamu semua masa bodoh, jangan marah. Cece akan keluar sendiri, cari taksi untuk keluar ke gereja. Jadi setiap hari Sabtu, saudara atau ipar saya tanya, Cece besok mau misa jam berapa? Supaya kalau hari Minggu kadang-kadang supir tidak masuk, saya suruh ada yang lembur. Diantar ke gereja di APDN di Praia. Praia Lombok ya. Di situ ada 44 rumah ibadah, ada masjid, ada pura, ada gereja GBI, sama kita Katolik. Satu kompleks. Sama sekolah IPDN. Oh, oke. Tempat ibadah sih. Jadi mereka antar, bahkan kalau tidak ada supir, ipar saya sendiri yang antar atau menantunya, antar dan tunggu saya di depan gereja itu sampai selesai misa. Sementara dia tidak ke gereja ya? Tidak, orang Muslim bagaimana? Oke, jadi ini Jadi ya, saling menghargai ya. Dan kalau ada acara Muslim, keluarga, kita ikut berpakaian seperti mereka. Pakai legging, pakai baju panjang, nggak pernah pakai sembarang di sana. Pakai begini harus pakai baju panjang lagi. Nggak berjilbab aja, tapi saya pakai pasmina. Pasmina sebagai penghargaan ya. Iya. Oke. Dan Harus itu duduk di bawah. penghargaan yang tulus ya, Ya, bukan tulus. karena semata-mata. Tidak, memang itu sudah menjadi adat istiadat yang kita harus patuhi. Di keluarga Cici Ya, khususnya keluarga ya. saya khususnya. Oke. Harus pergi. Terima kasih banget Ci sudah memberi banyak kita mendapatkan banyak sentuhan-sentuhan yang sangat bagus dari Cici, karena ini sebenarnya masalah kebinekaan, perbedaan tidak ada masalah ya. Harusnya dengan kondisi sekarang ini juga ada kekhawatiran kan disintegrasi ini. Semoga ini tidak terjadi dan semoga perjuangan almarhum Aung Hlaing ini semakin tumbuh dan tumbuh di Indonesia tanpa melihat perbedaan. Terima kasih ya Ci ya. Dan saya bukan Indonesia tanah air
pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ci, saya akan coba meriset tentang almarhum ya Opa Kung Tau Cici ini. Sejauh ini kan tidak banyak yang mengenal Ci, bagaimana dia punya peranan besar sebenarnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apa yang Cici rasakan ketika sadar dia sepertinya terlupakan gitu loh dalam sejarah dalam sejarah tulis Indonesia ya, tentang pejuang-pejuang kemerdekaan. Karena saya tadi juga udah riset, ternyata memang belum banyak yang mengenal perjuangan Bapak Ang Hawang Lang ini. Apa yang terbayang oleh Cici? Mungkin harapan juga oleh Cici tentang sebaiknya seperti apa ini? Kalau saya pribadi kembali kepada sikapnya Kung Tai semasa hidup, memang kayaknya dia melakukan segala sesuatu itu tulus, sehingga dia tidak mau untuk diekspos, dibayar jasanya atau dianggap berjasa sekalipun. Sehingga kalau sampai kata orang terlupakan, ya itu mungkin mungkin itu kata orang, tapi bagi saya, bagi kita, yang penting cukup anak cucunya tahu cerita ini. Dan memang benar bahwa ketika itu Bapak Presiden kembali lagi, itu bukti bahwa Bapak Presiden betul-betul merasa utang budi dengan beliau saat itu, sehingga kembali ke NTT lagi dia disuruh cari sampai dapat. Oke. Kayak gitu. Dan waktu meninggal pun kan dikirim krans bunga sama bendera merah putih atas nama Bapak Presiden, dan itu terjadi. Dan kami anak cucu, saya merasa tidak apa-apa sih kalau dilupakan. Yang penting apa yang kita lakukan itu niat tujuannya baik. Toh sekarang pun akhirnya apapun yang baik itu kan wanginya tuh nggak mungkin ketutup. Apapun ya, kalau yang baik ataupun yang buruk, wanginya itu nggak mungkin ketutup, menurut saya seperti itu. Jadi kalaupun sekarang sudah ada yang tahu, ya syukurlah. Harapan ke depan mungkin ya, sekecil apapun yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik yang asli maupun yang keturunan, kalau itu membawa sesuatu yang positif, itu memang tidak boleh dilupakan. Itu harapan saya. Dan semoga untuk kita semua terus untuk mengenang jasa pahlawan, bukan hanya dikenang saja, tapi diteruskan dalam bentuk sikap kita di masa sekarang. Dia kalau dicabut baunya gitu.